Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat sistem login dan logout menggunakan PHP MySQL. Seperti itu. Bagaimana caranya? Simak saja video berikut ini. Oke, teman-teman, yang pertama, pastikan dulu ya, XAMPP-nya itu sudah statusnya nyala ya, seperti ini. Apache dan MySQL-nya sudah berwarna hijau. Nah, kalau sudah, kita buat foldernya dulu nih. Oke, di sini misalnya ya, buka lokal C, XAMPP, kemudian htdoc. Nah, di sini kita buat folder. Nama foldernya kita buat misalnya system_login. Jangan lupa ya, kalau dia dua kata, buat pemisahnya yaitu dengan underscore seperti ini. Oke, kita enter. Ingat ya, namanya system login seperti itu. Kalau sudah, kita buka PHP My Admin di sini ya. Localhost kita buka PHP My Admin. Di sini kita buat database-nya dulu ya. Oke, kalau PHP My Admin-nya sudah terbuka ya, sekarang kita buat di sini nama tabelnya. Ini DB Login ini adalah nama database-nya. Kita simpan di sini ya. Kita buat nama tabelnya. Kita buat system_login seperti itu. Ini mau berapa kolom nih? Nah, kita buat 2 kolom saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang tekan kirim. Nah, di sini kita atur dulu ya. Di sini kita buat namanya username. Untuk ininya jenisnya kita buat varchar biar bisa karakter, bisa nomor. Seperti itu. Panjang nilai username-nya kita buat 30 saja. Kemudian kita buat dia menjadi primary key. Oke, kalau muncul pop-up seperti ini, klik saja kirim. Kemudian di sini kita buat password. Kemudian jenisnya varchar juga ya. Passwordnya kita kasih 50 saja. Setelah itu kita klik simpan seperti itu. Nah, di sini udah dibuatkan nih username sebagai primary key, ada password. Kemudian kita klik insert atau tambahkan ya. Di sini kita buat nama username-nya, nama saya sendiri aja, penantian. Kemudian di sini kita buat passwordnya ini Tian123. Kemudian kita pilih kirim. Nah, ini coba teman-teman lihat, checklist warna hijau 1 baris ditambahkan. Coba kita browse atau jelajahi ya. Nah, ini sudah dibuatkan username-nya penantian, password-nya Tian123. Oke, pembuatan database-nya sudah selesai, pembuatan username sama password. Kita ini di close dulu. Kita masuk ke source code. Oke, kita tekan Ctrl A, Ctrl O. Lalu kita cari folder yang kita buat tadi, yaitu namanya adalah system login. Nah, ini dia, select foldernya.
Oke, setelah terbuka seperti ini di close saja ya. Di close, di sini kita buat nih nama foldernya, misalnya login.php, enter. Nah, setelah begini, tekan shift lalu angka 1, enter, seperti itu. Namanya kita buat di sini sistem login. Kemudian di sini kita buat apa namanya, form, actionnya dikosongkan, kita kasih metode yang kita gunakan metode post. Selamat datang gitu ya untuk judulnya. Di sini saya lupa tadi. Kita kasih label ya. For ini dia sesuaikan dengan yang di ID. ID namanya username, berarti di sini kita buat username biar antara label dengan input menjadi satu kesatuan, terintegrasi seperti itu. Ini kita kasih BR biar ada spasinya. Kemudian kita kasih lagi label. For-nya kita kasih password. Sini kita kasih BR BR itu untuk enter ya. Kemudian kita kasih button nih di sini ya. Tulisannya yaitu simpan atau login lah. Jangan lupa di sini kasih type-nya submit, kemudian name-nya kita beri namanya login, kita save, kemudian di sini kita kasih kontainer aja lah kali ya, div container. Oke. Ini di penutupnya kita buat di bawah. Kemudian
Kemudian di sini kita kasih div lagi, kita buka kelas namanya cut, penutupnya kita buat di bawah. Oke, sekarang coba kita buka dulu. Di sini localhost, namanya tadi system_login, enter. Nah ini dia, kita lihat. Nah ini sudah. Jadi ya kita edit sedikit ya, sedikit saja. Kita pindah ini ke tengah ya. Caranya kita buat CSS saja, terpisah saja kita buat style.css. Kita reset ukurannya. Nah, di sini kita hubungkan dulu ya CSS dengan si login ini. Oke, sekarang coba kita lihat. Kita refresh. Oke, dia udah ke kiri semuanya. Kita atur dulu untuk kontainernya tadi, kelas kontainer. Jangan lupa kalau kelas diawali tanda titik ya. Kalau dia ID baru diawali tanda hash. Kita buat posisi margin topnya kita kasih 20%. Kemudian untuk cutnya kita kasih background black. Kita kasih ini aja. Kemudian kita kasih paddingnya 20 pixel. Coba kita refresh. Nah ini dia warna, ini cutnya. Ini tajam sekali, coba kita tumpulkan dulu sudut-sudutnya ini. Caranya kita buat di sini border radius, kita kasih 10 pixel saja. Refresh. Oke, sudah tumpul ya. Oke, seperti ini saja. Udah lumayan lah ini. Sekarang baru kita buat logiknya nih. Ya, di sini kita buat dulu koneksi. Namanya koneksi.php, enter. Nah, di sini kita hubungkan dulu ke database ya. Caranya kita buat variabel dulu. Namanya con. Buka dulu teks PHP-nya. Kemudian tutup. Kemudian kita buat variabel nih, con mysql_connect
buat parameternya, yaitu localhost. Untuk username-nya ini adalah root ya. Untuk XAMPP root, password itu kosong. Kalau dia mam, passwordnya pasti root juga. Kemudian nama daripada database kita tadi apa di sini? Ini ya, ini tabelnya, nama database-nya berarti ini db_login. Maka di sini kita buat db_login. Kemudian jangan lupa di sini isi titik koma. Sekarang kita coba. Kita uji apakah dia sudah benar atau belum. Sudah connect atau belum ya. If si con ini kita buat jika tidak ditekan. Ini tanda seru, ini artinya tidak ditekan, maka echo tampilkan gagal. Kalau dia tidak ditekan, tampilkan gagal. Else, selain itu echo tampilkan berhasil. Oke, sekarang coba kita lihat nih. Nah, berhasil ya, berarti sudah terhubung nih ke database. Ini kita hapus saja, sudah tidak dibutuhkan lagi. Save, kita kembali ke sini, login. Nah, di sini kita buat logiknya. Oke. Jangan lupa buka tag PHP-nya dulu. Kemudian tutup. Nah, di sini kita buat logiknya. Super global. Nah, buat teman-teman, ini include ini sebagian programmer terkadang dia membuat require ya. Sebenarnya itu sama saja, hanya ada perbedaannya sedikit. Tapi kita tidak bahas itu ya. Di sini saya menggunakan include saja untuk koneksi ke PHP di sini. Setelah itu, kita deklarasikan dulu sebuah variabel. Namanya kita kasih username, kita ambil username-nya. Kemudian di sini kita buat variabel password. Kemudian kita buat variabel result namanya. Kita tangkap dulu ya datanya dari database mysql_query. Query itu artinya tangkap. Kemudian
select bintang, select semua dari nama tabelnya tadi. Apa nih yang kita buat? Nama tabelnya di database itu adalah system_login. Maka di sini kita buat nama tabelnya, di mana username sama dengan user. Di sini kita buat variabel lagi. MySQL parameternya kita masukkan si variabel result. Nah, sampai sini sampai di sini begini ya. Ini maksudnya ini MySQL tangkap dulu semua data dari table login yang dimana username di database samakan dengan username yang dimasukkan si user, seperti itu. Nah, ini MySQL 6 rows ini untuk menghitung nih, ada nggak yang sama, berapa jumlahnya yang sama, seperti itu. Kemudian di sini kita buat logiknya. Jika ya row sama dengan 1, kalau ada username yang dimasukkan sama dengan username yang ada di database, kalau ada 1 yang sama, maka ya di sini ambil dia passwordnya, seperti itu, kalau ada sama username-nya. Di sini kita buat sebuah instruksi atau perintah ya. Kita buat di sini variabel lagi, ambil underscore password sama dengan MySQL fetch associative result. Kemudian cek passwordnya. Sama dengan ambil password samakan dengan password di database-nya. Nah, setelah ini kita buat lagi di sini logiknya, if cek password tidak sama dengan password, salah. Kalau dia tidak sama dengan, maka di sini tampilkan echo. Di sini kita kasih JavaScript saja. Script
kita kasih di sini alertnya salah seperti itu. Kemudian ini kita kopikan saja, else kita paste di sini. Login berhasil. Oke, teman-teman, kemudian di sini kita buat lagi else echo yang di atas kita kopikan aja di sini ya. Di sini kita buat username Anda salah, tahu belum terdaftar, seperti itu. Sekarang coba kita refresh. Oh, unexpected check password. Oh, ini belum terdeteksi katanya, halaman 13 baris 13 cek password. Oh ya, di sini belum kita kasih titik koma. Sekarang coba kita refresh. Oke, sudah tidak ada error lagi ya. Coba kita masukkan nama, passwordnya, coba kita buat salah. Nah, password salah katanya. Coba kalau username-nya kita kasih penantian, kita salahkan aja. Passwordnya juga kita salahkan. Login. Nah, username Anda salah atau belum terdaftar. Itu kalau dua-duanya salah ya. Tapi kalau dua-duanya benar, penantian, kemudian tadi passwordnya Tian123, kita login. Nah, maka login berhasil. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buat dulu nih satu lagi ininya, halamannya untuk admin misalnya ya. Kita buat halaman admin.php. Oke, di sini seperti biasa save, tanda seru, enter seperti itu. Admin, welcome to Tinambunan Store, seperti itu. Kemudian di sini kita kasih logoutnya. Kita kembalikan ke login.php. Kita kasih namanya logout. Sekarang coba kita ke sini, biar nanti begitu kita login, kemudian dia kalau benar username sama passwordnya masuknya ke admin PHP ini. Caranya di sini kita buat kalau dia login berhasil di sini ya, maka di sini kita kasih instruksinya lagi ya. Kalau dia JavaScript, dia cara manggilnya seperti ini, dokumen dot
location .href ya. Kalau JavaScript seperti itu sama dengan dia di mana nih tempatnya, kan seperti itu. Admin ini ya, namanya admin.php. Kemudian jangan lupa tanda petik tutupnya, kita save. Sekarang coba kita refresh, kita masukkan nama benar, passwordnya juga benar, kita login berhasil, kita klik OK. Nah, dia sudah mengarah ke sini ya. Ini halaman adminnya tadi ya teman-teman. Welcome to Tinambunan Store. Sekarang kita kembali ke awal. Nah, meskipun demikian ya, sudah terintegrasi, tapi tanpa kita login, kita bisa masuk ke halaman admin tadi. Caranya seperti ini. Kita buat saja di sini admin. Nah, masuk toh. Nah, ini kan nggak boleh dalam sebuah sistem, makanya si user harus benar-benar login melalui sini, baru dia bisa masuk ke admin.php tadi, ke halaman admin. Cara menanganinya bagaimana? Kita buat session dulu ya. Session, kalau membuat session jangan lupa di sini diawali dengan session_start. Kemudian kita buat logiknya di sini. Sebelum dia login, maka dicek dulu di sini sessionnya ada nggak, sessionnya seperti itu. Session namanya kita kasih log aja, karena dia untuk mengunci biar bisa merepresentasikan sesuatu ya. Kita buat log, kemudian di sini kita kasih nih dia bernilai, kita kasih boolean bernilai true. Oke, kita save. Nah, kita ke PHP-nya. Oke, kemudian di sini kita buat logiknya. Jika ya isSet jika ditekan ya si $sessionnya, jika ditekan si $sessionnya yang bernama log, oke, maka dia di sini header. Kalau di JavaScript dia dokumen location-nya, kalau di PHP namanya header location. Nah, dia mau ditendang kemana? Nah, dia kita arahkan, kita tendang dia kembalikan dia ke login tadi ya, ke login.php. Jangan lupa di sini selalu diisi dengan titik koma. Kemudian di sini kita buat exit, tendang dia seperti itu. Coba kita refresh, coba kita masuk ke sini ya.
Oh, kok bisa ya? Di mana salahnya ini? Coba kita kembali ke codingannya. Oh, di sini. Mestinya di sini tandai dengan ini, tanda seru tidak. Jika tidak ditekan lock, maka tendang dia ke login.php. Jangan perbolehkan masuk ke admin jika tidak ditekan. Oke, sekarang coba kita kembali. Kita refresh. Kita buka adminnya. Nah, dia tidak bisa masuk ya, karena kita belum tekan ini, kita belum login. Coba sekali lagi. Nah, tetap diarahkan ke sini. Tapi kalau kita masuk, kita buat passwordnya benar, login berhasil. Oke, logout, berhasil masuk kan? Nah, tapi jangan lupa ini masih ada sessionnya. Kalau sudah masuk sekali saja masuk, maka dia sudah bisa dibuka itu, masih ada sessionnya. Nah, maka untuk mengatasinya kita hapus semua sessionnya ya. Caranya di sini kita buat satu lagi, kita buat logout.php. Nah, di sini kita buka tag PHP-nya. Jangan lupa membuka sessionnya. Kemudian di sini kita buat variabel super global session, diisi dengan array kosong. Kemudian di sini kita buat session underscore unset. Ini untuk menghabiskan sessionnya. Satu lagi kita buat di sini session underscore destroy. Oke. Kemudian kita arahkan dia ke location jangan lupa titik koma. Oke teman-teman, coba sekarang kita masukkan password, username-nya, kemudian passwordnya 123 login. Oke, login berhasil. Sekarang kita logout. Nah, coba kita klik di sini, kita buka di sini, apakah masih ada sessionnya? Admin.php enter. What? Kok masih bisa? Coba kita perhatikan dulu di sini. Logout nih sudah benar. Oke, di sini teman-teman, ini bukan loginnya. Ini logout. Ini si logout.php ini itu yang kita panggil di sini. Logout seperti itu. Kemudian di sini
Di sini kita kasih sedikit JavaScript-nya. On return, klik confirm. Yakin mau keluar, seperti ini. Peringatan saja ini ya, siapa tahu usernya salah pencet seperti itu. Yakin mau keluar, seperti itu. Coba kita save. Sekarang coba kita logout. Kita refresh. Kita masukkan dengan benar username, password. Kita login. Oke, masuk. Sekarang kita logout. Nah, yakin mau keluar. Ini pop-up-nya muncul ya. Kalau oke, maka dia akan keluar. Sekarang coba kita masuk melalui sini tanpa menggunakan username dan password. Admin.php, apakah sessionnya masih ada? Kita enter. Nah, nggak bisa lagi ya, tetap harus melalui ini. Kita coba sekali lagi. Admin.php. Nah, nggak bisa ya, harus melalui sini. Tapi kalau kita masukkan username penantian, passwordnya Tian123, kemudian kita login berhasil, oke. Baru dia masuk. Seperti itu teman-teman. Cukup sederhana sebenarnya. Oke, demikian dulu ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.